Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja Allah, selalu Rasulullah. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak. Jumpa lagi kita pada sore hari ini dengan materi pengasuhan dan pendidikan anak. Kita hari ini kembali mengadakan P2K2. Apa itu P2K2? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Tujuan diadakan acara ini, lalu kita buat sesi, yaitu untuk meningkatkan kemampuan keluarga. Gunanya, tujuan Kemensos membuat kita selalu buat P2K2 agar ibu-ibu, bapak-bapak cepat diwisuda, digraduasi dari program ini. Artinya, berhasil tidak berhasilnya pemerintah dalam program PKH ini adalah tidak ada lagi masyarakat yang menerima PKH. Artinya sudah dibebaskan dari kemiskinan, berarti program pemerintah berhasil, sukses. Nah itu kalaupun ada, jangan orang kita yang dari tahun 2007, 2011, 2012 sampai 2024 bukan lagi 5 tahun. Seharusnya kita walaupun tidak dikeluarkan harus sudah mengundurkan diri. Nah, karena setiap ada P2K2 kita sudah menjelaskan kriteria yang mendapatkan PKH itu yang bagaimana. Jadi jangankan nanti kita sudah bertahun-tahun, keluarga yang lain tidak ada kesempatan karena kuota kita terbatas. Jadi kita dalam pendidikan pengasuhan dan pendidikan anak ini, seperti yang dijelaskan kemarin, tidak hanya melibatkan ibu, juga ada peran penting ayah untuk bekerja sama dalam mendidik anak-anak. Kita dalam sehari-hari kita juga harus melibatkan ayah dalam setiap program. Seperti halnya bagaimana pendidikan anak dari usia dini, sekolah dasar, menengah, bahkan sampai ke atas, kita harus musyawarahkan dulu bagaimana bapak ini untuk pendidikan anak kita harus bawa kemana. Dari ibu kita jangan lepaskan hanya pada ibu. Untuk ibu-ibu tunggal, orang tua tunggal juga jangan khawatir karena ada peran saudara di sini, paman, kakek. Nah, jadi mungkin ada juga dari anak kita yang pertama yang sudah tua, masih ada ayahnya dulu. Jadi bisa menjadi peran pengganti sebagai ayah. Jadi bisa kita bekerja sama dengan anak yang pertama untuk mendidik adik-adiknya. Nah, jadi sampai di sini. Nah, ibu-ibu, jadi kita nanyakan pendapat. Nah, bagaimana pendapat bapak ini? Siapa namanya? Bapak Usaini. Bagaimana pendapat bapak tentang bekerja sama dengan istri bapak dalam pendidikan mengasuh anak? Ya. Mungkin sama seperti orang tua yang lain. Ya, bagaimana itunya Pak? Melakukan pengasuhan anak, saya dengan istri bisa tentang pendidikannya, tentang kegiatan sehari-hari yang baik dilakukan, misalnya mengaji, terus membantu orang lain, kemudian berlakunya musyawarah juga sama anak-anak saya apa yang sudah dilakukan sehingga memberikan Ya, alhamdulillah setelah bapak bermusyawarah dengan istri bapak, bagaimana perasaan bapak setelah memusyawarahkan tentang pengasuhan dan pendidikan anak? mungkin kalau untuk saat ini kalau anak kami sama mungkinnya seperti orang lain juga yang namanya anak-anak kan mereka punya keinginan sendiri. Kami cuma mengarahkan melakukan hal yang positif untuk dia sendiri, kemudian tidak merugikan kawan-kawannya. Alhamdulillah, begitu ada dengan ibu. Kemudian bisa kita tanyakan kepada ibu bagaimana dalam kesehariannya, apakah ibu juga melakukan musyawarah dengan bapak anak-anak? Apa ibu? Bagaimana kan setiap keputusan pasti ada yang dibicarakan. Pak, lupa apa? Ya ini, boleh juga ibu.
Tolong dijelaskan bagaimana. Jelaskan Ibu. Dia buka. Ya sama juga seperti yang Bapak tadi katakan. Tapi ibu nggak satu rumah sama bapak. Salah. Nah, Yang namanya anak-anak kan ada masa bermainnya, masa pendidikannya. Kalau itu kan mendukung apa yang dia pingin, yang positif. Langsung ke dukung ibaratnya. Kalau yang dampaknya negatif pun kami harus mengawasi juga. Misalnya jangan terlalu lama main game, nonton TV. Ya, itu banyak berhubung anak-anak kan lebih banyak waktunya dihabiskan bersama ibu-ibu karena Ya. ibu-ibu di rumah. Jadi sesekali ketika ada suami ibu, bapak anak-anak ikut nimbrung membantu dalam pengasuhan dan pendidikan anak, bagaimana perasaan ibu? sangat lega lah dan bahagia juga. Berarti enggak sama gimana ya, Anak anak bersama. Jadi mendidik juga harus bersama, Ya. harus kompromi, Harus ada kerjasama harus ya, ada jangan kerjasama. dalam mencetak aja. Iya, jangan cuma kerjasama dalam bikin, Ya. nggak bisa mendidik. Ya, alhamdulillah. Berarti ibu-ibu, bapak juga, alhamdulillah dapat kita simpulkan bahwa ikut terlibatan ayah atau suami dalam mengasuh anak, membimbing juga mendidiknya masih sangat dibutuhkan oleh anak. Jadi perasaan ibu juga senang ketika ayah turun membantu dalam pendidikan dan pengasuhannya. Tidak cuma dari sekarang sudah sekolah, mungkin lebih sangat dibutuhkan ketika menafkahi. ya bukan cuma menafkahi lahirnya anak aja.